Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Claudia Gustaf dengan 3 digit NPM terakhir 104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai folklore ziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Nah, sebelumnya folklore itu sendiri adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang masih berjalan di masyarakat. Nah, salah satu folklore yang masih berjalan di lingkungan saya itu adalah ziarah kubur menjelang bulan Ramadan, di mana masyarakat akan datang ke makam dengan membacakan doa, membersihkan makam, nah bersama-sama dengan keluarga, lalu menaburkan bunga, air. Nah, biasanya ini itu dilakukan bersama keluarga, datangnya sehari sebelum bulan Ramadan. Nah, tujuannya itu untuk mengingatkan kita akan kematian, terus mendoakan yang telah meninggal, mengenang orang yang kita sayangi, karena pasti untuk Lebaran akan ingat sama orang yang sudah tiada. Lalu ada tujuannya itu untuk tradisi masyarakat. Jadi ziarah kubur ini menjelang bulan Ramadan sudah menjadi tradisi dan juga persiapan spiritual untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, sementara bentuk folklornya ini termasuk ke bentuk lisan dan non lisan. Nah, bentuk lisannya adalah saat kita membacakan Al-Quran, surat Yasin, itu termasuk bentuk lisan. Dan bentuk non lisannya adalah saat kita membersihkan makam, menabur bunga, dan menyiram air, itu termasuk folklor non lisan. Jadi folklore ziarah kubur menjelang bulan Ramadan ini termasuk ke kategori folklore lisan dan folklore non lisan. Lalu selanjutnya itu adalah tata cara melakukan ziarah kubur menjelang bulan Ramadan ini. Yang pertama, mengucapkan salam saat memasuki makam. Lalu kita akan membaca doa, lalu membaca Al-Quran, membersihkan makam, menabur bunga, dan menyiram air. Hal yang dibawa saat ziarah kubur ini adalah bunga. Biasanya itu bunganya campur-campur seperti bunga mawar, melati, atau lain-lainnya. Karena bunga ini melambangkan kesucian, kehidupan, dan harapan. Meletakkan bunga di atas makam dapat diartikan sebagai doa agar almarhum mendapatkan kedamaian di alam kubur. Nah, kenapa bunga? Kenapa enggak yang lain? Ya, karena bunga ini menurut saya itu setelah diteliti mudah terurai ya. Jadi seperti ramah lingkungan. Makanya bunga ini lebih dipilih dibandingkan benda lain karena secara alamiah itu mudah terurai. Lalu ada air, membawa air. Tujuan membawa air ini adalah sebagai sumber kesegaran dan sumber kehidupan. Menyiram air itu sebagai sumber kehidupan ya. Kenapa harus membawa air? Kenapa makam itu harus disiram dengan air? Jadi penyiraman air ini membantu mengontrol pertumbuhan rumput liar atau gulma di sekitar makam dengan menjaga kelembapan tanah, dan makam akan tampak bersih dan terawat sehingga memberikan kenyamanan bagi peziarah yang datang untuk berdoa. Lalu selanjutnya itu membawa alat kebersihan seperti sapu lidi. Nah, menjaga kebersihan makam ini adalah salah satu hal yang penting karena makam itu akan tampak terawat. Selain itu, kenapa membawa alat kebersihan ini? Karena makam yang jarang dikunjungi itu sering tertutup oleh daun-daun kering, debu, atau sampah yang terbawa angin. Nah, dengan membawa alat kebersihan ini dapat membersihkan area sekitar makam agar tetap rapi dan nyaman untuk berdoa. Selanjutnya itu membawa Al-Quran. Nah, membawa Al-Quran ini untuk mendoakan almarhum tentunya. Nah, kenapa harus membawa Al-Quran ini? Karena salah satu tujuan membaca Al-Quran saat ziarah kubur ini adalah mendoakan almarhum agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari keluarga dan orang yang masih hidup dapat memberikan manfaat bagi mereka yang telah meninggal, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa amal seseorang akan terputus kecuali 3 hal, salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Selanjutnya ini adalah faktor teori dan keilmuan. Setelah diteliti materi yang saya sampaikan mengenai ziarah kubur menjelang bulan Ramadan ini, terdapat beberapa fakta dan teori keilmuan yang dapat dianalisis dari perspektif agama, budaya, dan sosial. Yang pertama itu fakta agamanya. Ziarah kubur ini memiliki dasar dalam ajaran Islam sebagai bentuk pengingat akan kematian dan sarana untuk mendoakan almarhum. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian."
Nah, selanjutnya itu ada fakta sosial dan budaya. Di Indonesia, ziarah kubur menjelang Ramadan ini sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan bahwa selain memiliki dimensi keagamaan, ziarah kubur juga berfungsi sebagai pemersatu keluarga, di mananya ini didapat digunakan sebagai momen berkumpul dan mempererat silaturahmi. Karena biasanya keluarga itu kan jarang berkumpul ya, jarang ketemu. Jadi sebelum Ramadan itu bisa bertemu dengan melakukan ziarah kubur secara bersamaan. Nah, lalu ada pelestarian budaya, rasa hormat kepada leluhur. Selanjutnya itu ada teori keilmuan dan linguistik simbolisme. Dalam kajian linguistik semiotika atau ilmu dan tanda simbol, ada beberapa elemen makna simbolis yang mendalam, seperti bunga itu melambangkan kehidupan, kesucian, dan doa. Air melambangkan kesejukan, ketenangan, dan penghormatan terakhir, serta Al-Quran yang melambangkan sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan keterangan spiritual. Lalu ada teori keilmuan dalam kajian psikologi dan refleksi diri. Dalam psikologi, ziarah kubur dapat diartikan sebagai terapi reflektif, yaitu sebuah proses di mana seseorang merenungkan kehidupan dan kematian, dan dapat meningkatkan kesadaran spiritual, mengurangi kecemasan akan kematian. Dalam psikologi Islam, konsep ini sejalan dengan mukarabah atau kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun untuk pelaku folklore ini, itu saya ada Ibu Melita Sari, Ibu Dewi Diliana, Ibu Ati, Ibu Sulis, Bapak Aris, Saudara Deto, Saudari Haura. Nah, jadi teman-teman, folklore ini menurut saya ini harus tetap dilanjutkan, karena folklore ini memiliki makna yang positif. Tentu saja makna positif utamanya itu adalah mengingatkan kita akan kematian dan supaya kita rajin beribadah. Tapi folklore ini itu menjadi penting karena menjadi tempat berkumpul. Maksudnya itu sebelum Ramadan pasti akan bertemu dengan keluarga yang tadinya jarang bertemu, tetapi akan melakukan ziarah secara bersamaan. Itu mempererat silaturahmi. Jadi menurut saya folklore ini harus tetap dilanjutkan karena ini memiliki makna yang sangat penting. Baik, itu dia tadi penjelasan mengenai folklore ziarah kubur menjelang bulan Ramadan di daerah saya, Cikarang Utara, tepatnya di Kabupaten Bekasi. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa tayangan video di mana folklore tersebut sedang dilaksanakan, di mana para warga atau masyarakat sekitar sedang melakukan ziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang mengenai penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.